bukan hanya dalam persekutuan ini ada kita, tetapi is missing is being effort. Apa ini artinya ini? Dia nge-recording, Halo? dia nge-recording. Oh, oke. Ya, teman-teman, kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini. Dan sebelumnya memulai ibadah saya ajak teman-teman untuk sebelumnya teman-teman, sebenarnya tadi ada satu kendala ya, Pak Andre mungkin capek sehingga lambat linknya, mungkin saya mewakili lawan sesuai dalam pernyataannya di grup, sehingga kita agak terlambat. Dan malam ini sebenarnya kita bernyanyi, ada musiknya dan ada PowerPoint-nya, tapi karena Sikon tidak mendukung dan mungkin ada kesibukan lain buat teman-teman yang lain, sehingga kita tidak jadi ibadah musik. Jadi kita BTM, bernyanyi tanpa musik malam ini. Teman-teman, kita akan mulai ibadah kita. Saya mengajak teman-teman untuk mengambil sikap saat teduh di hadapan Tuhan. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita membawa setiap beban hidup kita kepada Tuhan. Kita yakini bahwa Tuhan akan mampu dan akan memberikan jalan keluar bagi kita semua. Dan dalam persekutuan kita ini, biarlah kita semua hanya memiliki hati yang tertuju kepada Tuhan. Biarlah kita semua memiliki hati yang hanya menyembah kepada Tuhan. Dan kita memiliki hati yang sungguh-sungguh berfokus kepada Tuhan. Dalam sikap saat teduh, saya mengajak teman-teman kita bersama-sama menaikkan pujian Rohmu yang hidup penuh. 1, 2, 3. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalam jiwa, hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Buka hati. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hati. Seluruh hidupku di altar menyembah-Mu. Mari kita menaikkan pujian ini dari awal. Buka mute lah. Kita naikkan pujian ini dari awal. Rohmu yang hidup penuhi. 1, 2, 3. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang. Jiwaku tenang bersamamu. Dalam naunganku. Buka hati. Buka hati untuk jamahan berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku hidup oleh anugerah-Mu. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati. Ku buka hati
kasih untuk Ramahanmu berserah penuh di di hadiratmu. Kau ambil Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu menyembah di altarmu menyembah. Doa pembukaan saya dengan kasih Kristus. Kalisbeth membuka kita dalam doa. Kalisbeth membuka kita dalam doa. Bisa, Bu. Dengan kita berdoa, kami bersyukur kepada ya Tuhan untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Sampai saat ini Tuhan masih menolong kami, memberkati dan menyertai hidup kami. Kami bersyukur untuk segala kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami. Segala aktivitas yang sudah kami lakukan baik hari ini maupun dalam satu minggu yang lalu sudah berlalu, Bapak telah menolong kami. Terima kasih untuk segala kebaikan yang terus Engkau berikan bagi kami. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan, yang kami sudah lakukan yang tidak terkendali dalam kehidupan kami. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami iman dan secara khusus mau beribadah bersekutu di dalam Tuhan. Kiranya Engkau memberkati pada ini dari awal pertengahan hingga sampai selesainya. Berkati semua teman-teman yang mengambil bagian agar kami juga diberkati. Terima kasih Tuhan, buat ibadah kami ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur kepada di surga. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Kalisbeth sudah berdoa untuk kita semua. Dan tiba saatnya kita akan bersuka cita bersama Tuhan. Kita naikkan pujian, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. 1, 2, 3. Bukan mute ya, bukan mute. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. sebab Kau yang layak dipuja. Kami bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Sorak haleluya. Sorak haleluya. Haleluya. Sorak haleluya. Sorak haleluya. Sorak haleluya. Haleluya. Tepuk tangan. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Amin. 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 Teman-teman, kita akan tetap bersuka cita untuk Tuhan. Kita menaikkan pujian sungguh sukacita. 1, 2, 3. Sungguh sukacita. Sungguh sukacita. Yesus di tengah kita. Hatiku bahagia. Merayakan kedatangannya. Sungguh sukacita. Sungguh sukacita. Yesus di tengah kita. Hati bahagia. merayakan Kedatangannya. Oh, Hosana, Hosana, rayakan Yesus selamat, sambutlah dia. Hosana, Hosana, rayakan Yesus di tengah
di tengah kita. Yeay, tepuk tangan. Haleluya. Sungguh sukacita karena Yesus hadir tidak di tengah-tengah kita. Amin. Iya, haleluya. Teman-teman, waktu dan kesempatan saya memberikan untuk teman-teman yang menyaksikan cinta kasih Tuhan. Malam, silakan masuk. Sudah mulai. Sudah. Teman-teman yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan sepanjang minggu ini, waktu dan kesempatan saya berikan. Apakah ada yang mau bersaksi? Silahkan. Mungkin dari Ibu Lisbeth, Lomi, adik Lomi, Kamelani, Kak Fiani, Kak Mance, Kak Wawan, Kak Severlin, Kak Dina. Jika ada yang bersaksi, silahkan. Ya, jika tidak ada yang bersaksi, intinya Tuhan Yesus baik dalam hidup kita ya. Amin. Ya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Evangelis Fiani. Dan kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita naikkan pujian. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Bukan, salah. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Kita naikkan pujian ini 1, 2, 3. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saat ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau besertaku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita naikkan pujian ini sekali lagi dari awal. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saat ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Kepada hambanya dipersilahkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang kami sembah, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur di mana Tuhan memberikan kami satu kesempatan lagi untuk kami beribadah bersama dalam persekutuan Emmanuel Class.
Bapa, kami mohon kiranya Roh Kudus menuntun dan menolong, mampukan kami agar kami mengerti akan firman yang akan disampaikan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Tuhan sembunyikan hamba di bawah kaki salib-Mu, sehingga setiap perkataan itu semuanya menjadi berkat. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap mendengarkan kebenaran firman. Haleluya, amin. Shalom. Shalom. Apakah semuanya bisa mendengarkan saya? Kalau bisa tanda tangannya kayak gini, tolong. Salah begini. Oke, ya. Ya sungguh bersyukur, berterima kasih buat teman-teman yang sudah mempercayakan untuk sharing firman Tuhan di malam hari ini. Satu sukacita bagi saya untuk dapat sharing kebenaran firman Tuhan kepada setiap para teolog yang ada ya. Apalagi para hamba Tuhan yang sebentar lagi STH toh. Ya, kita akan sama-sama membuka kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Ulangan pasal 12 ayatnya yang ke-29. Di dalam Ulangan 12 ayatnya yang ke-29 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Apakah semuanya sudah menemukannya? Sudah? Angkat tangannya seperti ini. Lisbeth, mereka sudah ketemu? Ulangan berapa tadi? Apa ayat berapa? Ulangan pasal 12 ayat 29 sampai dengan 32. Aku udah ketemu. Oke, baiklah. Ya, sepertinya semuanya sudah ketemu ya. Ya, saya akan membacakan untuk kita semua. Dalam perikop peringatan terhadap penyembahan berhala dan ibadah yang sesat. Ayat yang ke-29, apabila Tuhan Allahmu telah menyelenyapkan dari hadapanmu bangsa-bangsa yang daerahnya kau masuki untuk mendudukinya, dan apabila engkau sudah menduduki daerahnya dan diam di negerinya, maka hati-hatilah supaya jangan engkau kena jerat dan mengikuti mereka. Setelah mereka dipunahkan dari hadapanmu, dan supaya jangan engkau menanya-nanya tentang Allah mereka, dengan berkata, bagaimana bangsa ini beribadah kepada Allah mereka, aku pun mau berlaku begitu. Jangan engkau berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu, sebab segala yang menjadi kekejian bagi Tuhan, apa yang dibencinya, itulah yang dilakukan mereka bagi Allah mereka. Bahkan anak-anaknya lelaki dan anak-anaknya perempuan dibakar mereka dengan api bagi Allah mereka. Segala yang kuperintahkan kepadamu haruslah kamu lakukan dengan setia, janganlah engkau menambahinya ataupun menguranginya. Amin. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan di malam hari ini. Ya, dikatakan berbahagialah mereka yang membaca dan merenungkan firman Tuhan dari hari ke hari dan melakukannya setiap hari. Ya, pada malam hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang sudah kita bacakan bersama, yaitu di dalam Ulangan pasal 12 ini, yang dimana saya memberikan tema yaitu tentang ketaatan. Sekali lagi temanya itu tentang ketaatan. Ya, teman-teman, kalau kita perhatikan di dalam perikop ini secara khusus bahwa bangsa Israel dalam masa di mana mereka memasuki tanah Kanaan, baru mau memasuki di daerah ini ya. Dan tanah Kanaan itu adalah tanah yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel, kepada umat yang dipilih oleh Allah. Kita ketahui bersama bahwa di dalam masa bangsa Israel memperoleh tanah Kanaan itu begitu banyak yang mereka alami, yang dimana Tuhan memberkati mereka lewat tiang awan, tiang api. Bahkan juga teman-teman bisa melihat di ayat yang sebelumnya, pasal yang sebelumnya, bahwa pekerjaan Tuhan bagi bangsa Israel sungguh luar biasa, dan Allah menjadikan bangsa Israel sebagai objek daripada kasih Allah.
karena mereka adalah karena mereka adalah bangsa yang dipilih oleh Allah, dan di dalam kepemerintahan bangsa Israel pada masa itu yaitu bersifat teokrasi, yaitu Allah yang memimpin mereka. Dan teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, berkaitan dengan tema kita di malam hari ini yaitu tentang ketaatan dalam masa memasuki daerah Kanaan, bangsa Israel melakukan hal-hal yang dimana melakukan hal yang tidak sesuai dalam kehendak Tuhan. Jadi pada malam hari ini ada beberapa poin yang akan saya sharing pada kita semua, yaitu yang pertama tentang pengertian daripada ketaatan, lalu poin yang kedua tentang tindakan atau action, lalu yang ketiga adalah berbicara tentang akibatnya dari ketaatan tersebut. Ya, poin yang pertama, teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang kata taat, tentu kita semua dalam keseharian kita rindukan bahwa hidup kita berkenan di hadapan Tuhan dan taat dalam melakukan segala apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Di bagian ini kata taat dalam KBBI yaitu kepatuhan, tunduk, dan setia. Sedangkan dalam bahasa Ibraninya yaitu mendengar. Jadi dapat disimpulkan bahwa ketaatan itu yaitu satu sikap mendengar dan tunduk dan patuh kepada sesuatu yang memberi pengaruh serta berkuasa di atas dirinya. Jadi teman-teman di bagian ini bahwa kita taat terhadap hal yang dimana lebih tinggi, yang lebih berkuasa di atas kita. Kita tahu bersama bahwa kita taat bukan kepada manusia, tapi kita taat kepada Allah yang menuntun setiap dari orang-orang percaya. Ya teman-teman, Tuhan memerintah kepada bangsa Israel, di mana Tuhan memberikan larangannya di dalam pasal yang ke-20, dalam pasal yang ke-20 tentang 10 hukum, bahwa di situ Tuhan menekankan satu peraturan yang harus ditaati oleh bangsa Israel. Tapi di dalam ketaatan tersebut, bangsa Israel memiliki satu standar yaitu tentang 10 hukum tersebut. Dan di dalam standar tersebut banyak hal yang harus mereka lakukan seperti itu. Dan hal itu yang menjadikan bangsa Israel berbeda daripada bangsa yang lain. Dan kalau kita ketahui bersama di dalam 10 hukum yang diberikan oleh Tuhan, yaitu membawa mereka untuk menjadi alat bagi bangsa-bangsa yang lain. Ya, teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, yaitu adalah pengertian daripada ketaatan, di mana ketaatan itu sangat diperlukan di dalam kehidupan kita. Yang kita tentunya kita tahu ya bahwa ketaatan itu membawakan satu berkat bagi orang yang melaksanakan ketaatan tersebut. Yang dimana Tuhan kita tahu bersama bahwa berbicara tentang ketaatan jauh sebelum bangsa Israel dituntut oleh Tuhan, dalam artian harus melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan. Jauh sebelum itu bangsa Israel sudah memperoleh kasih, sudah memperoleh anugerah daripada Tuhan. Dan teman-teman, kita ketahui juga bersama bahwa bangsa Israel sering sekali jatuh bangun di dalam mempertahankan iman mereka di hadapan Tuhan. Ya, selanjutnya teman-teman, dalam poin yang kedua, yaitu berbicara tentang tindakan. Ya, berbicara tentang tema tadi yang sudah saya sampaikan, yaitu tentang ketaatan, di mana di dalam ketaatan tersebut tentulah suatu hal yang harus dilakukan dan bukan halnya hanya kata taat saja ya, hanya sekedar gitu saja gitu, tapi ya harus kita laksanakan. Dalam kata taat sini kita perhatikan bahwa bangsa Israel di dalam ayatnya yang ke-29 ini kita melihat bahwa Tuhan telah melakukan rencana yang indah bagi bangsa Israel, yaitu telah melenyapkan ataupun menghilangkan bangsa-bangsa yang ingin menghalangi bangsa Israel untuk menduduki tanah Kanaan tersebut. Dan hal ini
bangsa Israel mereka melanggar mereka melanggar perintah Tuhan, yang dimana mereka tidak melenyapkan bangsa-bangsa yang ada di dalam tanah Kanaan ini, sehingga dalam bagian ini bangsa Israel terkena jerat akibat mereka tidak melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi di bagian poin yang kedua ini yaitu tentang tindakan, kita melihat bahwa dalam konteks ini bangsa Israel dalam bertindak mereka tidak melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Teman-teman, kalau kita perhatikan bahwa bangsa Israel tentu mengalami anugerah yang begitu luar biasa ya, yang beda dengan bangsa-bangsa yang lain. Tapi mengapa sampai mereka tetap saja melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendaknya Tuhan? Padahal anugerah yang Tuhan berikan bagi mereka sangatlah luar biasa ya. Tapi di bagian ini kenapa bangsa Israel masih saja melakukan hal itu? Jadi hal ini juga menjadi perenungan bagi kita. Apakah di dalam kehidupan kita masihkah sering seperti bangsa Israel, yang dimana Tuhan sudah memberikan kita satu perintah untuk berkata taat terhadap perintahnya, tapi apakah kita terus-terusan saja melakukan ataupun melanggar apa yang diperintahkan oleh Tuhan? Dan teman-teman, kalau kita perhatikan di bagian ini bahwa bangsa Israel, kalau kita perhatikan bahwa bangsa Israel sudah mengalami satu anugerah yang dimana Tuhan telah menunjukkan akan kuasanya yang begitu besar. Bahkan kita ketahui bersama dalam sifat Allah itu memiliki sifat maha tahu ya. Tuhan itu maha tahu, maha kuasa, yang tahu tahu mana yang terbaik bagi umat pilihannya. Dan di bagian ini Tuhan sangat tahu apa yang menjadi hal yang paling terpenting bagi bangsa Israel, yaitu menjadi berkat bagi segala suku-suku bangsa. Dan di bagian ini teman-teman menjadi perenungan kita juga bahwa bangsa Israel di dalam melakukan kehendak Tuhan, mereka terkadang jatuh bangun di dalam melakukan hal ini. Namun kita sebagai orang percaya, marilah kita bersama-sama untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dimana kalau kita perhatikan bahwa penyimpangan yang dilakukan oleh bangsa Israel di dalam ayatnya yang ke-31, teman-teman bisa baca bahwa Allah di situ dikatakan bahwa anak-anak mereka dikurbankan, lalu mereka melakukan hal-hal yang keji di hadapan Tuhan. Mereka melakukan beberapa hal yang dimana bangsa Kanaan lakukan, yaitu penyembahan berhala, mempersembahkan anak-anak dan lain sebagainya. Tentu hal itu tidak menjadi satu kesukaan bagi Tuhan. Yang dikatakan ayat yang 31 yaitu dibenci oleh Allah. Nah, di bagian ini tentu di dalam kehidupan kita sehari-hari juga kita rindukan bahwa hidup kita janganlah sampai yang dimana dibenci oleh Tuhan. Apalagi kita sebagai orang pilihannya Tuhan, tentulah kita rindu untuk dapat mencerminkan tentang siapa Tuhan kita, yaitu Tuhan kita yang penuh dengan kasih, Tuhan kita yang penuh dengan kekudusan. Ya, jadi marilah kita bersama-sama juga menjaga kekudusan hidup kita, dan di bagian ini kita terus saja mencari kehendaknya Tuhan, itu berkenan di hadapannya Tuhan. Lalu teman-teman, selanjutnya di dalam poin yang ketiga, yaitu berbicara tentang ketaatan, yaitu poin yang ketiga, yaitu akibat dari ketaatan tersebut. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa di dalam tindakan, tentu tindakan itu disertai oleh perbuatan ya, disertai oleh perbuatan, dan tentunya juga di dalam perbuatan itu kita akan mengalami dampaknya itu pastilah sesuai dengan apa tindakan kita. Benar ya teman-teman ya, bahwa di dalam tindakan kita itu pastilah sesuai dengan apa yang kita lakukan gitu. Akibatnya apa, dan itu pasti
sebab akibat seperti itu. Dan teman-teman, kalau kita perhatikan di dalam bagian kebenaran firman Tuhan di malam hari ini, di dalam ayatnya yang ke-30, di mana akibat bangsa Israel melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendaknya Tuhan, di bagian ayat yang ke-30 dikatakan bahwa menimbulkan kebencian bagi Allah, yaitu kekejian bagi Allah, di mana kalau dibenci otomatis ya gimana ya, seperti satu hal yang sangat tidak disukai gitu. Nah, teman-teman perlu diketahui bahwa Tuhan sangat membenci akan dosa. Tuhan sangat membenci akan dosa, tetapi Tuhan sangat mengasihi manusia berdosa. Jadi di bagian ini teman-teman kita sama-sama bahwa melihat bahwa betapa Tuhan sangat mengasihi orang berdosa. Walaupun bangsa Israel di dalam kehidupannya tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendaknya Tuhan, namun Tuhan tetap mengasihi dan mengarahkan mereka untuk hidup sesuai dengan kehendak dan melaksanakan apa yang Tuhan mau. Di mana di bagian ini Tuhan mengizinkan bangsa-bangsa di sekitar tanah Kanaan, yaitu di sekitar tanah Kanaan mengizinkan bangsa Israel untuk diperbudak. Di mana kita melihat bahwa diperbudak oleh bangsa-bangsa sekitar dan bangsa Israel dapat menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu tentulah satu hal yang tidak baik di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan sangat mengasihi mereka dan Tuhan menunjukkan keadilannya, bahwa Tuhan menunjukkan bahwa Dia tidak suka terhadap dosa. Jadi di bagian ini juga menjadi perenungan bagi kita, yaitu Tuhan sangat membenci dosa, tapi Tuhan sangat mengasihi setiap orang yang berdosa. Jadi kita sebagai orang percaya, ya marilah kita sama-sama untuk berkata tidak terhadap dosa, tapi berkata ya terhadap perintah daripada Tuhan. Dan selanjutnya teman-teman yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa di dalam kehidupan kita rindu bahwa Tuhan selalu saja menyertai dan memberkati kita. Bahkan dalam kehidupan kita, Tuhan mengarahkan kita agar kita berjalan seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi di bagian perenungan kita di bagian ini, yaitu ya marilah kita sama-sama untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kita taat melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Di mana di ayat yang ke-32 ada kata penegasan, yaitu segala yang kuperintahkan kepadamu haruslah kamu lakukan dengan setia, janganlah engkau menambahinya ataupun menguranginya. Jadi di bagian ini ya teman-teman kita tahu bahwa perintah yang Tuhan berikan kepada kita, kasihilah sesama, kasihilah Tuhan. Nah, kedua perintah ini sangatlah menjadi pegangan kita sebagai orang percaya. Jadi di bagian ini janganlah kita kurangi, kita hanya mengasihi Tuhan saja, atau enggak kita hanya mengasihi manusia saja, Tuhannya tidak usah. Tidak seperti itu ya teman-teman ya. Bahwa kita harus mengasihi bangsa Israel, kita harus mengasihi Tuhan. Ya. Teman-teman yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi perenungan kita di malam hari ini, ya mari kita sama-sama taat terhadap perintahnya Tuhan. Mari kita sama-sama memegang standar daripada perintah Tuhan, yaitu Alkitab, yang dimana menjadi standar dan landasan kehidupan kita dalam kita bertingkah laku. Jadi kita berbuat sesuatu bukan atas dasar standarnya kita manusia, tetapi melaksanakan standarnya Tuhan, yaitu Alkitab, yaitu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan tentunya firman Tuhan membawa satu berkat yang sungguh luar biasa, dan firman Tuhan membawa setiap orang percaya untuk semakin diberkati untuk menjadi berkat. Ya, itu saja untuk kebenaran firman Tuhan di malam hari ini yang dapat saya sampaikan. Ya, saya persilahkan kepada teman-teman yang rindu untuk bersaksi. Saya persilahkan. Oh iya, salah. Maaf. Yang rindu untuk sharing juga silahkan, ataupun bersaksi, karena ada beberapa teman-teman tadi yang belum join, bisa bersaksi juga, saya persilahkan. Mungkin dapat jiwa tadi, Bang.
Ya, Siapa saya tuh? mau bertanya dulu. Biasa yang dilayani pagi itu siapa ya? Kok pagi? Ini udah malam. Maaf. Biasaan ibadah pagi. Teman-teman, ada yang sharing? Ya, saya sharing tentang ketaatan ini. Bolehkah? Silahkan. Lama sekali jawabnya. Silakan. Nah. Sepertinya sinyal kami Ya. agak bermasalah gitu, makanya lambat sampai suaranya. Ya, saya mau sharing tentang ketaatannya, tema ketaatan. Kalau perikopnya ada kalimat peringatan. Dalam peringatan itu apakah kita menaati apa yang diperingatkan, ya kan? Kita ya jangan sampai terlepas dari perikopnya gitu. Dan temanya yang begitu luar biasa berbicara tentang ketaatan. Nah, ketaatan ini suatu kata yang gampang untuk diucapkan namun sulit untuk dilakukan. Ya. Saya akui pribadi saya masih banyak hal-hal tertentu yang saya tidak taati, ya kan? Tetapi bagaimana firman Tuhan malam ini bisa meneguhkan kembali bahwa kita tetap hidup taat seturut firman Tuhan, ya kan? Namun kitanya mau taat, tetapi melakukannya itu sulit, gitu loh. Ada hati mau taat, tapi lakukannya sulit. Nah ini yang perlu yang perlu didoakan sebenarnya. Ya, tapi kita melihat konteks firman Tuhan ini bahwa kitab Ulangan ini sudah masih bahas tentang bangsa Israel yang sudah menduduki tanah Kanaan ya. Yang sudah menduduki tanah Kanaan. Nah, yang menjadi pertanyaan mengapa di sini Musa menulis bahwa peringatan terhadap penyembahan berhala dan ibadah yang sesat gitu kan. Mengapa Musa menulis ini? Ternyata dalam konteks yang kita baca dari 29 ayat 32 itu ada jawabannya bahwa tempat di mana orang Israel kembali di tempat mereka atau tanah Kanaan itu ternyata di sana ada penyembahan berhala sebelumnya. Bahkan sesudahnya kalau kita menyelidiki firman Tuhan ini, sesudah Israel menduduki tanah Kanaan pun mereka masih menyembah berhala, ya kan? Sehingga ya kita tidak bisa pungkiri bahwa umat Israel ini dikenal sebagai bangsa yang keras kepala, tegar tengkuk, seperti Immanuel Class. Kepala batu semua katanya. Ya, tapi jangan karena kita dikatain kepala batu jadi kita tidak taat, jangan. Tetapi biarlah kata kepala batu itu mengubah kita untuk semakin taat. Amin. Haleluya. Ya, teman-teman. Ya, teman-teman, berbicara ketaatan ini betul ya bahwa kita sebagai umat manusia dalam konteks masa kini bahwa semakin maju zaman ini semakin banyak ujian dan tantangan buat kita sebagai orang percaya pada umumnya ya. Akhirnya membuat kita bimbang, membuat kita ragu atau membuat kita bingung kita mengikuti mana. Ini bisa juga sebagai penguatan iman kita bahwa semaju-majunya dunia ini kita tidak boleh jatuh terpengaruh oleh pengaruh dunia ini. Pengaruh dunia ini bukan hanya satu atau dua, banyak pengaruh dunia ini. Ya, tapi berbicara dunia bukan dunia yang kita tinggali ini. Kita tinggal di dalam dunia, tapi jangan ikut pengaruhnya dunia ini yang hal-hal yang tidak baik. Gitu. Ya.
banyak hal. Bisa saja beberapa saat yang lalu ya, saya mungkin sharing atau kesaksian juga ya. Beberapa saat yang lalu saya berbicara dengan beberapa teman-teman saya sambil pegang uang, sambil elus-elus uang. Ternyata kamu bisa membuat orang gagal. Ternyata uang hanya selembar kertas ini membuat orang jatuh. Hanya selembar kertas ini membuat orang meninggalkan Tuhan, gitu. Itu salah satu tantangan, itu salah satu ujian. Sebagai kita orang percaya bukan berarti kita tidak perlu uang. Kita sangat perlu uang, ya. Tetapi jangan sampai uang itu yang menjadi nomor satu dalam kehidupan kita, ya. Jangan sampai uang itu membuat kita ragu akan berkat Tuhan, ragu akan kasih Tuhan kepada diri kita, seperti itu. Sehingga kita meninggalkan Tuhan atau apa gitu kan. Ya, saya yakin dan percaya bahwa teman-teman sudah memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Dan tidak akan mudah untuk digoyahkan oleh dunia ini. Haleluya. Thank you. Ya, mungkin itu sharing dari saya teman-teman. Jika ada teman-teman yang sharing lagi, silahkan karena waktunya masih panjang. Zoom ini kan gratis, bro. Ibu aja yang bayar. Pakai saja. Ya, terima kasih, Vin, untuk firman-Tuhannya. Oke, terima kasih. Ya, Tuhan berkati. Makasih juga. Yang lainnya, saya persilahkan yang ingin menyampaikan apa yang menjadi berkatnya. Silahkan. Saya bukan sharing ya. Saya mau bertanya. Silahkan. Siapa aja nanti yang mau jawab, silakan. Pertanyaan saya itu, temanya malam ini adalah tentang ketaatan ya. Ketaatan. Yang jadi pertanyaan saya itu, ini berkaitan dengan firman Tuhan ya, dalam ayat firman Tuhan ini ya. Apa itu yang kita lakukan, apa perintah yang Tuhan berikan itu untuk kita lakukan dengan setia? Gimana? Apa perintah Tuhan untuk kita lakukan setia gitu, setia untuk melakukannya? Tes. Halo? Halo? Bisa melihat? Bisa menjawab? Kalau nggak bisa melihat, bisa mendengar. Wah, hening nah. Saya hampir nangis karena hening. Silakan dijawab pertanyaan saya kalau ada jawaban. Belum teman-teman. Nando. Mau boleh join? Belum. Sorry. Ini Leto. Niji. Baru pulang dari ini. Cari jiwa. Minta tolong dulu. Aku mau bertanya. Di ayat Ya. 32 ya. Segala yang kuperintahkan kepadamu haruslah kamu lakukan dengan setia. Janganlah engkau menambahinya ataupun Menambahinya. Oh. Tolong kasih tahu saya dulu ini di mana ini pembahasannya. Sorry. Ya di dalam ulangan. Ulangan pasal 12 ayat 12 29 sampai 32, Dok. Ya, saya minta pendapat dari teman-teman. Saya memang diberkati oleh firman Tuhan tentang ketaatan. Ya, di sana ketaatan sudah dijelaskan tadi. Dan yang kedua, apa tadi yang kedua? Action. Ada tindakan. Ya, action. Yang ketiga ada berkat ya pastinya dalam ketika kita taat. Nah, yang saya mau pertanyakan itu, saya sudah diberkati dengan itu dan
Puji Tuhan saya dapat diberkati dan mengerti. Tetapi ada ayat firman Tuhan di ayat 32 demikian, yaitu segala yang kuperintahkan kepadamu haruslah kamu lakukan dengan setia. Janganlah engkau menambahinya ataupun menguranginya. Ya, setia yang dimaksud Tuhan itu seperti apa gitu? Setianya Tuhan. Ya, Dalam Yani mau jawab? Sorry, tadi maksudnya setianya Tuhan itu maksudnya gimana? enggak, bukannya setia Tuhan. Apa maksud daripada setia di dalam ayat ini? Setiap. Ya. Setiap kan bukan setia. Setia, Setia. bukan setiap. Setia. Tunggu. Setia. Oke. Boleh Ya, lah, kalau siapa dari yang saya, menjawab ya. Saya di dalam apa sih yang harus kita lakukan gitu ya, standarnya itu apa? Kalau kita perhatikan di dalam pasalnya yang ke-6 tentang Syama Israel, yaitu tentang bagian bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang dan seterusnya. Jadi di bagian ini juga yang dimana penekanan khusus di dalam kitab Ulangan ini, yaitu kata kunci di sini, ayat kuncinya yaitu tentang Syama Israel, yang dimana Tuhan menghendaki dan Tuhan sangat merindukan bahwa bangsa Israel itu mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan lain sebagainya. Dan hal itu dilakukan dengan setia. Kalau kita perhatikan di dalam ayatnya yang ke-32 itu, yang dimana segala yang kuperintahkan kepadamu haruslah kamu lakukan dengan setia. Jadi di bagian ini, ya secara khusus dalam Syama Israel itu, bahwa itu harus menjadi standar dalam kehidupan setiap orang percaya, dan hal itu dilakukan dari kata setia saja berarti, ya bukan setia berarti ya terus menerus, bukan hanya di hari ini saja dilakukan tapi seterusnya gitu. Jadi itu sih menurut saya dari kata setia itu. Dan perintah yang harus dilakukan seperti yang tadi sudah saya sampaikan, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Dan di bagian ini juga secara tegas juga menyampaikan di dalam Ulangan 6 ayat yang ke-5 tentang Syama Israel, itu menjadi penekanan dalam bagian ini. Itu dari saya. Terima kasih. Jawab. Mana dia? Oh, sorry. Ya, terima kasih jawabannya. Atau Sama-sama. dari Tinus ya? Dari Tinus juga bisa ya? Soal lepas ya, saya hanya menambahkan sedikit. Sudah sangat betul sebenarnya yang dijawab oleh Yani, tapi sudah benar juga ayat pendukung yang disampaikan oleh Yani masih berhubungan dengan Ulangan 6 yang sama Israel itu, karena kita bisa melihat kan, pertanyaannya kan 32, bisa melihat pokoknya ini kan konteks dalam penyembahan berhala, sehingga di sana ditegaskan kembali bahwa kita harus setia ibadah kepada Tuhan dan jangan beribadah kepada Allah lain, ilah lain. Tadi di sini ada beberapa kali diulang Allah itu, tapi dalam huruf kecil. Berarti itu bukan merujuk kepada Yahweh, tapi merujuk kepada berbentuk jamak, dan di sana merujuk pada berhala bisa, kan? Karena di sana menggunakan huruf kecil. Kalau penulisan Allah kan seharusnya Allah, Yahweh, Adonai atau Elohim, kan harus menggunakan kata huruf awalnya itu harus huruf besar. Ya tidak. Sehingga di sini dijelaskan kembali supaya umat Israel ini jangan melupa akan setiap Syama Israel yang disampaikan oleh Tuhan melalui Musa. Sampai di sana pun jangan tuliskan kepada idahi anakmu lah. Di situ diperintah supaya selalu diingatkan. Di sini diingatkan kembali lagi. Nah, sehingga penggenapannya di perjanjian baru itu kan
di kitab berapa? Matius 11 ayat 28 kalau nggak salah, atau Matius kasihilah Tuhan Allahmu, dan itu hukum yang pertama dan yang paling utama, kasihilah sesama. Berarti di sana bertambah, bukan hanya mengasihi Allah tetapi mengasihi sesama. Kalau penggenapannya di perjanjian baru itu seperti itu. Itu tambahan sih dari saya. Terima kasih Martinus penyampaiannya. Sama-sama, Bray. Ya, saya sudah dapat mengerti bahwa setia itu terus-menerus, dan setia itu berkaitan dengan tadi konteksnya setia untuk mengikuti apa yang Tuhan perintahkan ya melalui firman-Nya. Nah, kembali saya juga dievaluasi ya melalui bagian ini ya. Ya, ketika saya mengevaluasi diri bahwa ternyata saya masih kurang setia terkadang ya dengan mengikuti perintah Tuhan. Nah, saya kurang tahu ya dengan teman-teman sendiri ya, bagaimana pribadi teman-teman, apakah sudah setia, ya, apakah terkadang kita masih kurang mengikuti Tuhan, apa kendala dalam mengikuti Tuhan, apa masalah dalam mengikuti Tuhan. Setelah saya mengevaluasi saya secara pribadi, ternyata ada. Ya, salah satunya ya kadang dalam membaca merenungkan firman Tuhan masih tidak terlalu rajin akhir-akhir ini gitu. Ya, itu yang menurut saya masih kurang setia saya. Berarti benar bahwa saya masih lemah. Ya, masih tidak bisa menguasai diri ya. Kadang keinginan daging lebih besar ya, mengikuti keinginan saya sendiri. Jadi ini menjadi evaluasi untuk saya bahwa ketika saya mau taat, saya mau setia ya. Ketika saya taat, saya harus setia. Jadi tidak bisa dipisahkan hal itu. Ketika kita taat ya otomatis kita harus setia ya mengikuti Tuhan. Kita jangan bolong-bolong untuk mengikuti kehendaknya, melakukan firman-Nya. Ya itu menurut saya satu evaluasi. Ya lebih ke situ sih kalau untuk saya, bahwa saya selalu kita sebagai hamba Tuhan harus banyak mengevaluasi diri dalam mengikuti Tuhan. Jadi kita taat dan kita setia. Ya, kalau masalah berkat pasti Tuhan sudah sediakan ketika kita sudah melakukan hal itu. Terima kasih. Terima kasih juga. Ya, saya persilakan buat teman-teman yang baru join, saya sampaikan atau sedikit yang mau disampaikan, saya persilakan. Kami baru masuk ini mau sampaikan apa, sedangkan firman Tuhan juga enggak tahu apa yang dibahas ini. Atau kami bahas Baiklah, aja nanti kalau nanti silakan dibaca dan renungkan lagi ya. Oke. Oke. Ya, baiklah, untuk melihat juga jam kita yang terus berjalan ya. Ya, sebaiknya mari kita menutup untuk kebenaran firman Tuhan di malam hari ini. Saya yakin dan percaya bagi setiap teman-teman yang tadi sudah mendengarkan, bahkan juga yakin juga bahwa teman-teman mendapatkan berkat khusus di malam hari ini. Dan saya juga percaya bahwa teman-teman yang baru join pasti akan membaca dan akan mendapatkan berkat khusus juga. Itu saja. Jadi sedikit penekanan di malam hari ini bahwa kita sebagai orang percaya harus taat di dalam melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Lalu di dalam ketaatan itu juga yang menjadi standar kita adalah Alkitab, di mana kita tidak boleh mengurangi ataupun menambahinya. Itu untuk singkatnya dari saya. Ya, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang kami sembah, kami sungguh bersyukur
di mana Tuhan memberikan kami kesempatan untuk merenungkan akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Ajar kami ya Bapa untuk kami selalu taat dan tunduk terhadap apa yang Tuhan kehendaki. Dan bawa kami ya Tuhan untuk kami bijaksana dalam bertingkah laku, bahwa kami Tuhan untuk kami juga dapat bertindak sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kami tahu Tuhan bahwa kedagingan kami selalu saja membawa kami untuk bertindak sesuai dengan apa yang menjadi maunya kami. Namun kami ingin menyalipkan hal itu dan kami hanya mau saja untuk mengikuti apa yang Tuhan kehendaki ya Bapa, yaitu dengan mengikuti standar daripada kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Mampukan kami ya Tuhan untuk kami dapat menjadi berkat bagi setiap orang, dan pakai kami untuk kami juga dapat bersaksi secara khusus di dalam kehidupan kami. Tuhan mampukan kami dan terus saja taat dalam melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, saya kembalikan kepada WL. Halo, halo, tes. Halo. Kedengaran Pak. Kedengaran? Ah, oke. Maaf, tiba-tiba dia keluar karena jaringan kali. Nakal Zoom-nya saya. Teman-teman, terima kasih untuk firman Tuhannya. Dan tiba saatnya kita akan menaikkan setiap doa syafaat kita, permohonan kita kepada Tuhan. Untuk merespon, sebelum kita berdoa, mari kita naikkan satu pujian. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Biarlah pujian ini menjadi pedoman kita untuk terus hidup dalam ketaatan dan hidup hanya menyenangkan hatinya Tuhan. Ya, dan sesama kita juga ya. Aku mau menyenangkan-Mu, Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, serahkan hatiku, semua ku berikan bagi-Mu. Sucikan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan, senangkan hati. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Bu Melani, silahkan. Baik, teman-teman, shalom semuanya. Kita akan berdoa. Untuk doa yang pertama, kita berdoa untuk sekolah kita, STT Arabona. Kita juga berdoa untuk setiap kebutuhan STT Arabona, dan juga berdoa untuk adik-adik semester yang saat ini mereka sedang UAS. Kita terus berdoa agar mereka juga bisa melakukan UAS dengan baik, dan juga kita berdoa untuk Bapak Ibu dosen, biarlah mereka terus diberikan kekuatan, kesehatan,
Itu doa kita yang pertama ya. Kita boleh buka mute kita berdoa bersama-sama. Saya minta Mance yang akan menutup kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur juga kami telah menerima berkat-berkat rohani maupun berkat jasmani yang Kau limpahkan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan sampai hari ini. Firman yang kami telah mendengar dan persekutuan kami Tuhan. Kiranya Kau selalu memberkati kami. Dan doa yang kami naikkan kepada Tuhan, kiranya semuanya menjadi pergumulan yang kami hanya sampaikan kepadamu ya Bapa. Kiranya Tuhan boleh menolong dan menyertai. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih. Kami kembali bersyukur di hadapan hadirat-Mu Tuhan untuk waktu yang boleh kami nikmati bersama-sama di persekutuan kami di malam hari ini Tuhan. Bahkan kami berdoa juga untuk semua pergumulan yang telah kami sampaikan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau yang menjawab seturut dengan kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan menjawab sesuai dengan waktu yang terbaik bagi Tuhan. Doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Kak Mance. Doa kita yang terakhir, kita berdoa. Yang pertama kita berdoa untuk kita semua yang saat ini sedang menyusun skripsi. Berdoa juga untuk setiap kesehatan kita, biar terus sehat, supaya bisa menyelesaikan skripsi dengan baik. Dan juga berdoa untuk setiap kebutuhan teman-teman yang di kos maupun kebutuhan teman-teman yang di rumah lah. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Kita juga berdoa untuk COVID-19 ini biarlah cepat berlalu dan kita juga bisa beraktivitas seperti dulu, bisa bertemu satu sama lain. Dan yang terakhir kita juga berdoa saat ini untuk Palestina dan Israel ya, sedang menghadapi suatu masalah. Kita berdoa biarlah Tuhan Yesus menolong sehingga yang terbaik yang Tuhan berikan bagi kita ya. Dan mungkin ada pokok doa dari teman-teman, saya persilahkan. Doakan untuk Indonesia biar jangan ikut campur masalah negara lain. Soalnya banyak banget kan Indonesia bikin itu. Yang kesel sama Israel, terus yang Kristen juga jangan memihak yang mana gitu. Ya, baik Gaby. Masih ada tambahan dari teman-teman? Ya, kalau tidak ada lagi, kita akan berdoa bersama-sama berdoa untuk ibadah kita malam hari ini. Biarlah kehidupan kita terus dipimpin dan disertai oleh Tuhan Yesus, apapun yang kita lakukan hingga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, kita berdoa bersama-sama, minta Rini menutup kita dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Kasih setiamu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa untuk malam hari ini kami boleh pertemukan dalam Zoom, dalam ibadah kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan Kau berkati juga Tuhan untuk kami yang saat ini menyusun skripsi, Tuhan Kau berkati juga Tuhan untuk setiap kesehatan, pergumulan kami masing-masing. Tuhan tahu, Tuhan tahu setiap kerinduan kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah bangsa Indonesia kami terlepas dari COVID-19 Tuhan, dan kami bisa berkumpul seperti dulu Tuhan, dan bisa berjumpa satu sama lain Tuhan. Kau berkati, kami juga berdoa Tuhan untuk saat ini Tuhan, negara Israel dan Palestina menghadapi suatu masalah. Kami berdoa biarlah semuanya bisa terselesaikan dengan baik Tuhan Yesus. Menserahkan hidup kami
Kami serahkan bangsa negara kami, dunia ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bila yang terbaik yang Tuhan berikan bagi kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Pimpin sertai kami, masa depan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kami sudah beribadah hari ini, biarlah apapun yang kami sudah sampaikan, firman Tuhan yang kami sudah dengarkan, dan doa-doa yang kami percaya bahwa Tuhan mendengar dan menjawab tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Minggu depan kami akan beribadah lagi, Tuhan memberkati. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih semuanya. Amin. Teman-teman, Sudah ya? untuk semua yang melayani dan teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir. Sebenarnya sih tadi saya sudah saya sudah chat di grup ya bahwa sampai jam 18.50 itu kalau nggak ada info dari Kak Andre ya kita tiadakan ibadah malam hari ini. Tapi ternyata teman-teman masih ikut ya. Karena juga Kak Andre terlambat kasih link karena dia sudah keluar, dia baru pulang. Nah, jadi untuk saat ini belum ada kendala ya dari teman-teman. Kalau misalnya ada kendala ya, disampaikan jikalau memang tidak ada waktu lagi gitu ya untuk kita beribadah atau ada halangan ya kita juga tidak mau ya kalau misalnya kita ibadah tapi oleh karena apalah misalnya gitu ya paksa kita juga nggak begitu ya tapi kita mau bersekutu ini untuk memuji Tuhan memuliakan Tuhan. Tapi kalau misalnya teman-teman apakah setuju di bulan-bulan ini dulu kita off-kan dulu ibadah kita atau bagaimana? Ya menurut pendapat teman-teman karena saya juga melihat bahwa saat ini ngebut ya untuk skripsi. Ya gimana? Saya mendengarkan suara kalian yang banyak bilang tidak, yang banyak bilang iya kita lanjut atau tidak. Aku sih terima kalian. Apa jadi? Kalau aku sama kalian mana suara terbanyak aja lah. Oh jangan begitu dong Gaby. Kamu harus ada pilihan dong Gaby. Itu yang saya mau. Nanti kira aku ada pilihan kalian mana itu? Enggak, aku beneran suara terbanyak aja. Harus ada pilihan yes or no. Mana sih? Ada lagi Ustaz. Kita putus atau terus nih? Ah, mana sih? Coba tanyakan lagi pada diri kita. Halo, Wan. Nah, silakan. Maksudnya Kak Andre ngebut tadi apa itu? Kenapa emang ada apa? Enggak sih, selama ini memang enggak ada kendala ya saya lihat. Tapi ini hanya yang ada dalam pemikiran saya ya, bahwa teman-teman dan kita semua dalam keadaan ini ya, karena saya juga dalam situasi teman-teman. Karena juga kita mau kan sama-sama. Ya, kalau menurut saya